Ini dilakukan dalam rangka memang kita melakukan transformasi kesehatan khususnya di pelayanan primer untuk memperkuat pencegahan penyakit, karena pencegahan penyakit itu paling murah. Tujuannya untuk mencegah angka kesakitan dan mencegah terjadinya diare berat pada bayi balita yang menyebabkan kematian. Yang paling baik kalau langsung segera dimulai di sejak dia 2 bulan. Berarti sudah bisa diakses di fasilitas kesehatan dari tingkat Ya, berapa mulai aja, Pak? dari puskesmas, posyandu, juga di klinik, di rumah sakit itu bisa. Hai Healthies, Kemenkes episode kali ini akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang imunisasi rotavirus. Baru-baru ini imunisasi rotavirus dicanangkan sebagai salah satu program imunisasi rutin anak. Selengkapnya akan kita bahas bersama dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, yaitu dengan Bapak Maksi Ren Rondonuwu. Gimana kabar Pak hari ini, Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Maksi, ini kita akan membahas tentang imunisasi rotavirus. Kan pemerintah sejak 2022 sudah menambahkan imunisasi rotavirus dalam program imunisasi anak nasional. Nah, kenapa Pak imunisasi rotavirus ini penting sekali nih untuk anak-anak, Pak? Ya, Aldi, jadi memang untuk imunisasi kita tahun ini sudah menambah lagi 3 antigen. 4 antigen. Salah satu adalah rotavirus, di samping ada untuk PCV untuk pneumonia pada anak, kemudian untuk IPV polio untuk memperkuat penyakit polio, kemudian satu lagi rotavirus dan HPV. HPV untuk cancer cervix. Ini dilakukan dalam rangka memang kita melakukan transformasi kesehatan khususnya di pelayanan primer untuk memperkuat pencegahan penyakit, karena pencegahan penyakit itu paling murah. Lebih murah kita melakukan investasi melalui imunisasi pada anak-anak kita daripada kita mengobati. Biaya pengobatan sangat besar. Nah, rotavirus ini juga ditambahkan karena salah satu untuk menekan angka kesakitan dan kematian khususnya untuk penyakit diare pada bayi dan balita. Kita tahu bersama diare ini merupakan salah satu pembunuh nomor 2 pada bayi dan balita yang kena penyakit diare. Jadi pemerintah perlu perhatian besar bagaimana mencegah supaya anak-anak kita terhindar dari kesakitan dan terutama kematian, mencegah dehidrasi berat pada anak dengan rotavirus. Ya. Oke, baik ya. Jadi memang imunisasi rotavirus ini adalah salah satu upaya dalam pencegahan penyakit kronis, salah satunya adalah penyakit diare. Nah, untuk imunisasi rotavirus sendiri nih Pak, ini boleh dijelaskan apa sebenarnya imunisasi rotavirus ini apa dan bagaimana nih penyakit diare ini bisa menyebabkan anak-anak Indonesia ini banyak yang terpapar? Ya, jadi imunisasi rotavirus seperti yang saya katakan tadi, tujuannya untuk mencegah angka kesakitan dan mencegah terjadinya diare berat pada bayi balita yang menyebabkan kematian. Dan imunisasi rotavirus ini sama seperti imunisasi lainnya diberikan pada bayi dan itu diberikan pada usia 2 bulan. Dosis pertama, kemudian 3 bulan, dosis kedua, dan usia 4 bulan. Dan ya setidaknya jangan sampai nanti sudah lewat hampir 7 bulan, 6 bulan 59 hari tidak diberikan vaksinasi atau imunisasi rotavirus ini.
Oke, baik ya. Jadi seperti itu ya, health tips untuk imunisasi rotavirus dan juga penyakit diare nih yang Ya, banyak menyerang anak-anak di Indonesia. Dan untuk imunisasi rotavirus sendiri nih Pak, ini ya. sudah bisa diberikan di mana aja Pak dan sudah mencakup daerah apa aja? Ya, jadi rotavirus ini sebelumnya tahun lalu kita sudah lakukan introduksi 2012 itu ada 21 kabupaten kota di 8 provinsi, dan tahun ini komitmen pemerintah ya dalam ini Kementerian Kesehatan, Pak Menteri mempercepat untuk melakukan perluasan secara nasional. Jadi secara nasional mulai sejak kemarin dicanangkan di Sulawesi Selatan di Kabupaten Pangkep, maka mulai hari ini itu sudah bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Oke, baik. Berarti sudah bisa diakses di fasilitas kesehatan dari tingkat Ya, berapa mulai aja Pak? dari puskesmas, posyandu, juga di klinik, di rumah sakit itu bisa Oke, baik. dilakukan. Dan untuk anak-anak yang bisa mendapatkan imunisasi rotavirus ini, syarat-syaratnya apa aja Pak? Dan berapa kali nih anak-anak ini harus Ya, diimunisasi rotavirus? ya, syaratnya saya kira tidak ada. Jadi yang paling penting dia masih berumur, saya katakan tadi, yang paling baik kalau langsung segera dimulai di sejak dia 2 bulan. Sesudah 2 bulan dosis pertama, dosis kedua di umur 3 bulan, dan dosis terakhir, dosis ketiga di umur 4 bulan. Biasanya syaratnya itu di screening oleh petugas kesehatan. Biasanya kalau anak ada demam itu bukan tidak boleh diberikan, tapi biasanya ditunda. Itu aja. Yang penting anak itu sehat, itu bisa diberikan. Dan cara pemberiannya kan sama dengan polio, tetes. Lebih gampang ya, lebih gampang daripada vaksin yang disuntik ya. Oke, baik ya. Dan selain imunisasi nih Pak, tentu ada langkah-langkah juga nih yang perlu dilakukan oleh orang tua nih. Karena Ya, kalau udah diimunisasi, tapi mungkin tidak didukung dengan ya, mungkin langkah-langkah atau usaha dari orang tua itu ya. sendiri, seperti di lingkungannya ini, tentu akan membahayakan untuk anaknya juga Pak. Jadi ini kira-kira upaya apa nih Pak bagi orang tua nih, supaya anak-anaknya nih lebih terlindungi dari diare, dan kalaupun sudah kena nih supaya tidak lebih buruk nih, seperti apa Pak? Ya, jadi memang betul disampaikan tadi bahwa memang untuk pencegahannya salah satu dengan imunisasi. Tapi ada juga yang lain tentu, yang mulai yang terutama bagaimana kebersihan. Namanya bayi balita itu kan ya kebiasaannya hampir semua yang dipegang apa itu masuk di mulut. Jadi kebersihan itu yang paling penting. Mulai dari perilaku hidup bersih, termasuk orang tua atau pengasuh, bagaimana dia menjaga merawat bayi itu kalau diberikan makan, kalau sudah di atas 6 bulan ya. Yang paling penting tentu ASI eksklusif. Itu juga mencegah diare itu ya, dengan ASI eksklusif itu daya tahan tubuh itu baik. Kemudian tadi kebersihan, menjaga perilaku hidup bersih, orang menyiapkan makanan harus cuci tangan pakai sabun, tetapi juga tentu lingkungan yang bersih termasuk ketersediaan air bersih, air yang bersih dan aman dikonsumsi itu juga untuk mencegah diare. Ya. Kemudian yang juga paling penting kalau anak itu diare dengan frekuensi lebih dari 3 kali dengan perubahan konsistensi fesesnya jadi cair, itu sebaiknya segera datang ke petugas kesehatan untuk diperiksa. Dan yang pertama, pertolongan pertama yang paling gampang yaitu kalau dia menetek, ASI terus lanjutkan. Kalau dia sudah usia memang sudah makan, itu dilakukan makanan yang ada di rumah itu dilanjutkan. Dan sebisa mungkin cairan yang apa di air putih, teh, itu bisa di pertolongan pertama itu harus masuk. Ganti cairan yang keluar. Yang paling penting itu untuk diare. Ya kalau diare berat, udah dehidrasi, tentu dari puskesmas diharapkan itu harus dirujuk ke
rumah sakit untuk ditangani. Ya, betul sekali ya. Jadi memang Iya. selain imunisasi ini ada beberapa hal yang perlu orang tua perhatikan. Salah satu adalah lingkungan yang bersih, makanannya, terutama kebutuhan cairan tubuh Ya. bagi bayi. Nah, kalau dari Pak Maksi sendiri nih, bagaimana Pak perkembangan dalam pemberian imunisasi rotavirus di berbagai daerah di Indonesia nih Pak? Ya, kalau bilang perkembangan pemberian rotavirus, kita kan sudah mulai tadi di 21 kabupaten kota. Itu rata-rata saya dapat laporan cakupannya bagus. Cakupannya bagus dan memang angka belum bisa sih dievaluasi secara karena baru mulai tahun lalu. Tapi tidak sekalipun baru tahun lalu, angka diare pada anak-anak di wilayah itu kelihatan ada penurunan insidence rate-nya. Jadi itu menandakan bahwa pentingnya imunisasi rotavirus ini. Dan tentu kami harapkan keberhasilan dari kabupaten kota yang sudah duluan itu diikuti oleh seluruh kabupaten kota Indonesia yang sudah mulai sejak hari kemarin. Dan yang paling juga laporan yang kami terima bahwa pelaksanaan itu lancar dan tidak usah khawatir karena sejauh ini tidak ada laporan bahwa ada side effect atau ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Tidak ada laporan bahwa anak itu ketika ditetes itu ada kejadian yang serius, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi itu vaksin ini ternyata aman. Ya, baik ya. Jadi untuk keamanan vaksin ini sudah terjamin nih Pak ya. Dan sudah cukup banyak ya anak-anak Indonesia yang sudah menerima vaksin imunisasi rotavirus. Tapi kalaupun misalkan orang tua nih masih ada beberapa yang khawatir ya, nanti bagaimana nih kejadian ikutan pasca imunisasinya nih. Nanti misalkan anak saya kenapa-napa gimana nih? Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Jadi namanya imunisasi selalu ada kejadian ikutan pasca imunisasi, itu selalu ada. Ya mulai dari yang ringan dan rata-rata ringan, ada anak itu biasanya demam dikit, apalagi yang suntik, kemudian ada kurang nafsu makan, anak itu rewel, itu hal yang biasa. Tapi kalau ada yang serius, misalnya dia muntah-muntah terus, ya apalagi ada tanda-tanda vital dari bayi itu, napas misalnya terganggu, sesak, nah itu segera dilaporkan bawa ke puskesmas. Dan itu sekarang ini kan semua kejadian ikutan pasca imunisasi itu menjadi tanggungan pemerintah. Tapi jarang sekali. Seperti saya katakan tadi, untuk khusus dari 21 kabupaten kota sampai saat ini tidak ada laporan kejadian serius, ya, kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius. Ya berarti vaksin rotavirus ini ya sementara ini aman ya. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Healthies ya, untuk keamanan dari imunisasi rotavirus. Selama ini dari 21 kabupaten kota belum ada laporan yang terkait tentang KIPI. Dan para orang tua nih yang sedang menyaksikan Kemenkes kali ini, yuk segera bawa anak-anak untuk mendapatkan imunisasi rotavirus. Terima kasih Pak Maksi nih, kita tadi udah ngobrol banyak ya tentang imunisasi rotavirus ya. Semoga sehat selalu Pak Maksi. Ya, amin. Ya, baik, dan Healthies, demikian podcast episode kali ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk Healthies semuanya. Dan untuk Healthies yang ingin mengetahui informasi kesehatan lebih lanjut, bisa mengakses di sehatnegeriku.kemkes.go.id, atau yang punya masukan untuk Kementerian Kesehatan atau keluhan bisa menghubungi Halo Kemenkes di 1500567. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng di channel Kementerian Kesehatan RI supaya ketika Kemenkes upload video baru di YouTube, kamu mendapatkan notifikasi. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan share ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu, supaya bisa mendapatkan informasi tentang imunisasi rotavirus secara benar dan terpercaya. Dan saya Audi Ramantio pamit undur diri, kita ketemu lagi di episode Kemenkes berikutnya. Salam sehat.